Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa habibika wa syafi'inika wa rasulika lan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi salim ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sama hadir saat ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga saudara-saudaraku yang di luar sana, betapa kita selalu mengaturkan atas rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala yang selalu diberikan kepada kita semua. Dalam saat ini kita bisa bertatap muka kembali dengan kehendak Allah, bisa mengikuti dalam kajian ngaji bareng bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi Bakeng selalu mengajak ngaji bareng, mudah-mudahan atas niatan kita semua ini secara lahir dan batin tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu amal yang hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita menengok dalam keadaan apa yang telah kita lihat di alam raya ini, kesemuanya menjadikan wujud ciptaan Allah, antara bermacam corak ragamnya juga kepada hamba-hamba Allah. Ini menunjukkan salah satu bentuk kekuasaan Allah. Setiap hamba Allah atau makhluk Allah, kesemuanya tidak terlepas dalam campur tangan Allah, kekuasaan Allah diberikan segalanya. Tidak ada satu antara lain yang dibeda-bedakan. Contoh dah, ya, seperti hewan, binatang tubuh ya, semua itu dikasih atas rezeki-rezeki Allah. Juga sebagai kita semua sebagai makhluk Allah, manusia juga diberi akan segala nikmat-nikmatnya. Ini pertanda bahwa begitu agungnya Allah yang patut kita sebut akan asmanya Allahu Akbar. Karena dengan adanya segala apa pemberian Allah, bukti menjadikan nikmat di dalam diri kita. Salah satu di antara kita mungkin saat ini lagi berbahagia hati, ini pun salah satu bentuk nikmat Allah. Ataupun kita dikeluarkan dari segala kesulitan hidup, ini pun wujud nikmat Allah. Kita masih saat ini diberikan suatu kesempatan, waktu yang sangat berharga, ini pun bentuk nikmat Allah. Bahkan binatang yang ada di dalam bumi pun tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Selalu dalam pengurusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita lihat ke atas, banyak pada burung yang sudah berterbangan di atas, semuanya dalam pengaturan Allah. Dengan berjalannya bulan,
berjalannya matahari, berputarannya bumi, dari siklus kesemuanya ini menunjukkan bahwa Allah yang Maha Pencipta. Ya kalau boleh Bapak Ibu ya, ini maaf sedikit kita mencoba menggali, berarti bahwa sesungguhnya dalam kenyataannya begitu dekatnya Allah pada hambanya. Bukti karena kita merasakan nikmat-nikmat yang selalu diberikan kepada kita semua Bapak Ibu. Disitulah akhirnya timbul di dalam diri kita rasa syukur yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah kita akan ingkar kepada Allah padahal segalanya sudah diberikan kepada kita? Cobalah kita lebih dalam untuk merenungi diri, selalu mengkaji diri. Adakah nikmat-nikmat Allah yang kita dustakan? Tidak ada. Hanya kita sendiri kadang kala yang berprasangka buruk, cara menerima persepsinya adalah salah untuk meletakkannya. Bahwa Allah itu tidak jauh dengan kita. Kalau di dalam hadis kan sering yang kemarin Baking sampaikan, wa nahnu aqrabu ilaikul warid, bahwa Allah itu dekat dengan diri kita, diberi bahasakan dengan urat leher. Ini bukti nyata dengan kalimat ini. Qoribun adalah dekatnya, dan juga Allah pun menyampaikan, dituangkan di dalam kalamnya di Al-Qur'anul Karim. Di situ pun Allah telah menyodorkan dengan kalimatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni qarib. Kata Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, kata Allah, maka sampaikanlah, maka sesungguhnya Allah atau aku adalah dekat. Nah ini Bapak Ibu, mungkin ayat ini adalah di dalam salah satu bila mana kita membaca Al-Quran ketemu ayat ini, mungkin di Al-Baqarah ini ya. Ayat ini adalah di Al-Baqarah, kalau nggak salah di ayat 186 ya. Wa idza salaka ibadi anni qaribun. Nah, itu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka jawablah sesungguhnya Allah itu dekat. Tentu sudah jelas ini ayat ini, Allah sendiri yang memberikan informasi, mengabarkan kepada semua hambanya. Tinggal kita Bapak Ibu ya, maaf, bisakah kita menerima ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah ini dimasukkan di dalam rasa kita, dalam hati kita, bahwa Allah adalah dekat dengan kita. Kalau kita sering mengingat, selalu berzikir kepada Allah, dalam kita melihat suatu tanda ciptaan Allah, bertafakur dalam kebesaran Allah dalam ciptaannya, pasti kita dekat. Hati ini bisa huburnya hati inilah bisa kita melihat Allah atau makrifat kepada Allah.
Ini letaknya bahwa Allah mengabarkan bahwa kepada Nabi Muhammad alaihissalam, Allah sallallahu alaihi wasallam, kepada semua hambanya, bila Allah adalah dekat. Jelas ayat ini tadi. Kalau ada sambungannya ayat itu tadi Bapak Ibu adalah ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, ini ada yang sambungan ayatnya ya. Nah, ini salah satu juga pengabaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya. Kata Allah, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada. Dan ini menunjukkan sifat Allah yang selalu tidak menolak akan doanya setiap hamba, dan Allah selalu mengabulkan akan setiap permohonan hambanya. Ini bukti bahwa Allah tidak pernah mengingkari akan janjinya. Cuma kadangkala Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sendirilah yang tidak sabar akan doa kita, tidak yakin dengan doa kita sendiri bahwa Allah akan mengabulkan segala doa kita. Jadi kita berdoa ini adalah ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku. Ini suatu pengabaran, ketentuan mutlak adalah Allah. Hanya kita bermunajat, banyak sekali ya di Al-Quran diceritakan ya, Nabi Ibrahim bermunajat, Nabi Isa alaihissalam bermunajat, Nabi Musa alaihissalam bermunajat, Nabi Daud juga bermunajat. Sedangkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bermunajat. Dia yakin bahwa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa ini menurut dengan ketentuan Allah, dengan kodrat iradatnya Allah. Bukan Allah itu mengikuti kita. Ini Bapak Ibu ya, yang salah persepsi. Jadi setiap kita berdoa seakan-akan kita itu menyuruh Allah, memaksa Allah. Salah ini. Karena kita yang dicipta seharusnya kita mengikuti. Walaupun 1000 kali kita berdoa, ini suatu perintah. Tapi ketentuan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan akan terkabulnya doa setiap hambanya. Ini sambung ayat tadi. Jadi jangan kita merasa sanksi atau ragu atau bimbang, berdoa saja. Wujud doa ini adalah menambah dekatnya diri kita kepada Allah. Kita yakin dengan doa kita bahwa Allah yang mengabulkan. Disitulah ayat sambungannya tadi ya, yang nomor 2. Baru disitu juga disambung dengan ayatnya. Wal yastajibu li wal yu'minu bila allakum yarshudun. Ini disambungkan ayat. Kata Allah, ada syaratnya ayat ini, Bu. Benar, kalau kita kaji, yang pertama adalah wa idza salaka ibadi anni qaribun, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, jawablah dengan tegas bahwa aku Allah sesungguhnya dekat kepada hamba. Yang pertama, yang ujibu da'watad da'i idza da'an, adalah setiap permohonan orang yang berdoa, hamba yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Ini syaratnya. Kita coba kita terangkan sedikit, kita kali untuk berbagi.
dalam arti hendaklah mereka atau kalian itu atau kita semua ini Bapak Ibu memenuhi wujud perintah, ya wujud perintah siapa? Perintah dari Allah. Hendaklah kalian itu memenuhi perintahku, kata Allah, dan beriman kepadaku. Jadi beriman ini adalah mutlak. Nah, kalau kita berdoanya, kalau kita bermunajatnya kepada Allah, ya pasti yang kita imani Allah, bukan meminta kepada yang lainnya. Salah mungkin kita ke wayang itu yang di tempat yang sepi, yang apa rimbun-rimbun itu kita minta di situ, aduh Mbak, atau istilahnya gimana kayak ini rezeki saya koser tolong dibagi, ini salah ya. Tidak ada itu makhluk juga, paling bangsa jin itu ya. Masa bangsa jin dong, jin aja disuruh ibadah kepada Allah, manusia suruh ibadah kepada Allah, masa kita minta bantuan jin? Lucu ini ya. Ya Bapak Ibu tolong ini akidahnya dibenarkan sedikit ya. Jadi di situ kita langsung aja la haula wala quwata illa billah kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan apapun upaya dalam diri kecuali wujud pertolongan. Disinilah Bapak Ibu makanya haruslah kita memenuhi atas perintah Allah, dan kedua harus benar-benar beriman kepadanya. Karena apa? Agar kita atau kalian semua memperoleh kebenaran. Jelaskan yang akhir adalah kebenaran. Jadi perilaku kita, akidah kita, itikad kita, keyakinan kita benar menuju memperoleh dalam kebenaran bermuamalah lahir dan batin. Hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala kita susah sedikit, kita cari ya jalan pintas, wah ini ya sampai mengorbankan di dalam keluarga kita, padahal itu dilarang oleh Allah di dalam agama ya. Banyak orang-orang, makanya di situ kalau kita melakukan hal yang istilahnya membuat perbandingan kepada Allah, ya kita akan hancur binasa nyata, karena Allah tidak bisa. Sifat Allah adalah tidak mau untuk diperbandingkan. Kalau kita sadar dan menyadari bahwa kita benar-benar makhluk Allah, hamba Allah, manusia yang dicipta oleh Allah, kita hanya berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah, minta tolong pun hanya kepada Allah. Ini jelas Bapak Ibu ya, ayat tadi diterangkan. Maka kalau kita berpegang di dalam Al-Quran, insya Allah kita semua tidak akan salah pasti, karena di akhir memperoleh suatu kebenaran. Kalau kita tidak mengikuti, berpegang, berpedoman kepada Al-Quran, pasti pola pikir kita, hati kita akan melayang kemana, akhirnya kita mencari jalan keluar. Nah ini adalah Rasulullah menyampaikan bagaimana Bapak Ibu ya, maaf ya, Rasulullah meninggalkan apa? Dua kalimat yang dipetuakan oleh Rasulullah. Barang siapa ya, mengikuti akan dua kriteria aku tinggalkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun orangnya yang berpedoman kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, insya Allah dia akan menemukan jalan keselamatan di dunia, kebaikan di dunia, juga nanti di hari kemudian sama. Karena ini intinya dua ini adalah pegangan bagi orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, tidak keluar dari koridor Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ini adalah jelas Bu, siapa aja yang istilahnya, maaf Bapak Ibu, tidak mempercayai Al-Quran dan sunnah Rasulullah dalam artian fatwa-fatwa Rasulullah dalam hadis, wah kita hancur Bu ya. Karena ini adalah jelas nyata, ini benar-benar tadi diperintahkan, dikabarkan oleh Allah
adalah hendaklah kalian itu memenuhi akan perintahku, kata Allah, ya, dan beriman kepadaku, tidak boleh kepada yang lainnya, agar kalian memperoleh suatu kebenaran dalam muamalah beribadah. Ini nyata dengan apa yang dituangkan di dalam kitab suci Al-Quran, kalam-kalam Allah itu. Maka disitulah Bapak Ibu, bagi kita yang mungkin tipis iman, ayo kita pupuk, ayo kita pelajari lebih dalam di dalam Al-Quran, agar kita bisa menjadikan tuntunan Al-Quran itu membimbing kepada jiwa kita, kepada hati kita, kepada akal pikiran kita, ya, kepada tingkatan yang paling dalam sir di dalam rasa kita, dan bisa mengobati dari nafsu-nafsu yang membuat diri kita celaka, membuat diri kita nista. Ayo kita berpedomankan kepada Al-Quran, karena Al-Quran bukan buatan manusia, dia kalam Allah yang sangat mulia, yang menjadikan arti wahyu kepada Rasulnya. Inilah Bapak Ibu, makanya di situ kalau kita sedikit mengambil salah satu kalimat di dalam suatu hadis fatwa Rasulullah, la ta'atu fil ma'ruf, ya. Jadi taat itu hanyalah pada yang baik. Nah, konteks ini sama dengan sambung dari ayat tadi. Kalau kita taat, nah, akhirnya kita memperoleh suatu kebenaran. Dan kalau kita mengakui bahwa Allah itu adalah tidak jauh dengan kita, kita pun jadi yang baik dalam pandangan Allah. Engkaulah adalah hambaku yang selalu aku lihat dengan apa yang kau selalu mendekat kepadaku, karena kita berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah kita mengakui dekat kepada kita. Dan setiap doa kita tidak memaksa Allah, tapi kita selalu bermunajat dengan pasrah, ya, dengan lazim di hadapan Allah, bahwa setiap doa kita pasti dikabulkan dengan keyakinan yang kuat, kepercayaan diri bahwa Allah tidak mengingkari akan janjinya setiap kepada hambanya. Tinggal kita sendiri mau tidak membenahi diri. Maaf Bapak Ibu ya, mau tidak mau selalu mengoreksi diri pribadi. Bagaimana nanti kita kalau masih ada kesempatan ini Bapak Ibu, tidak mau menjalankan aturan-aturan Allah, aturan-aturan dinullah dan contoh-contoh Rasulullah, mungkinkah kita mendapatkan keselamatan? Ayo, siapa yang melanggar di negara aja kita berbuat kriminalitas, pasti ada hukumnya. Jelas, langsung tangan di borgol ini, waspadalah, waspadalah. Ada kan di media TV, ya itu. Ini di dunia dengan hukum kenegaraan aja kita berbuat, ya, korupsi, berbuat maksiat, mencuri, merampok atau yang lain, pasti ada hukumnya. Kena itu pasalnya, ya, KUHP-nya. Ya, pencurian KUHP-nya ya berapa itu, perampokan berapa itu, ya, korupsi berapa itu, semua ada itu. Ya, itu kena hukum dengan yang berwajib. Ini di dalam dunia kita, ya, apalagi hukum di dalam Allah, di dalam agama sama ada. Inilah bentuk kita. Makanya agama suatu nasihat. Mungkinkah kita, kalau kita beragama benar-benar, harus kita terima nasihat Allah ini, baru kita melaksanakan amalan ini benar-benar dalam konteks yang benar secara lahir dan batin. Jadi tujuannya kita ini menerjemahkan hidup ini untuk melaksanakan atas perintah Allah dan untuk menjauhi salah satu larangan Allah ini mutlak. Kalau kita tidak mengikuti perintah Allah dan tidak mau menjauhi akan larangan Allah, pasti kita akan menjadi rusak. Benar ini Bapak Ibu, kita lihatlah, kita pandang, kita tengok di dalam sekarang
keadaannya di masa-masa yang modern ini, masa teknologi. Coba kita lihat benar bagaimana sifat, maaf ya, ini kalau kita nengok lagi di dalam show atau apa, sekarang semakin tidak menyedapkan pandangan mata ya. Jadi mata ini bisa zina, bukan untuk mensyukuri melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tapi mata ini, mata basariah, untuk melihat yang barang-barang yang dilarang oleh agama. Ini banyak sekali ya. Inilah letak-letaknya. Makanya kita ayo di dalam diri kita secara basariah ini, secara dohiriyah ini atau yang batin ini adalah bentuk wujud ciptaan Allah, yang mana semua mempunyai tugas amanah, harus dipergunakan dengan baik. Makanya di situ hendaklah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita selalu dalam segala hal, situasi dan kondisi bermacam corak ragamnya yang kita hadapi dengan peliknya kehidupan ini, kalau kita tidak bersandar Allahu Shomad, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak selalu meminta dalam petunjuk Allah, mungkinkah kita menemukan suatu keselamatan? Kita sadar masih diberi kesempatan ini, ayo kita pergunakan. Contoh, kita menambah suatu wawasan, pengalaman dalam pengetahuan, pemahaman, pengertian di dalam majelis-majelis zikir atau majelis ilmi yang membawa diri kita, menuntun diri kita kepada jalan-jalan yang benar, yaitu jalan ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Bapak Ibu, banyak sekali kita mengalami hal-hal yang kadang-kala kita tidak menyadari diri dengan piciknya pikiran kita sendiri, kadang dengan nafsu yang mendorong kepada diri kita akhirnya berbuat kepada jalan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang melanggar aturan-aturan Allah. Betapa banyak salah kilap dosa diri kita Bapak. Ayo kita selalu memunajat, memohon ampunan Allah, mumpung masih kita diberikan suatu kesempatan. Karena waktu itu sangatlah berarti. Sering yang dulu saya sampaikan, wal asri, demi waktu kata Allah, itu sangat berguna bagi hambanya. Jangan sampai kita kepada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, dan sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jangan. Ayo kita lebih baik kita pergunakan waktu ini, pergunakan masa ini, pergunakan kesempatan ini menuju kepada jalan-jalan yang penuh dengan hidayah Allah, petunjuk Allah, di dalam keridhaan Allah mutlak. Hanya kita beribadah kepada Allah. Insya Allah kalau kita secara lahir dan batin berpedoman kepada Al-Quran dan mengikuti akan ajaran Rasulullah, saya yakin kesemuanya umat Islam yang beriman dan umat Islam semuanya pasti mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu yang mungkin dari Mbak Geng sedikit berbagi. Ayolah kita sama-sama bisa menerima, ya sering-seringlah kita isi kerohanian kita agar kita bisa menemukan menuju jalan kehidupan ini dengan baik. Ya, jadi tidak merasa pandai-pandaian, tidak, karena berbagi dalam suatu ilmu Allah itu sangat bermanfaat, sangat berguna. Bisa menyadarkan diri kita sendiri masing-masing Bapak Ibu. Kalau kita mau berbagi seperti ini, kita tidak menjadi orang yang sombong. Walaupun kita dititipin ilmu yang banyak oleh Allah, tetap kita akan tawadhu, berendah, tidak menyombongkan suatu ilmu, karena ilmu mutlak milik Allah.
Kalau kita tidak mau untuk istilahnya berbagi seperti ini, kita merasa pandai sendiri, ini muncullah di dalam diri kita kesombongan. Siapapun yang sombong kepada Allah, karena ada hadis yang mengatakan istilah sombong adalah selendang kufri, bahasanya di situ. Siapa yang sombong di dunia, di akhirat pun akan hancur. Di dunia pun akan dibenci oleh Allah dan dibenci sesama manusia. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang bisa Mbak Geng saat ini berbagi dalam kajian ngaji bareng bersama Mbak Geng dari Padepokan Budaya Luhur, mudah-mudahan bisa menambah suatu tambahan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Bila mana Mbak Geng ini menyampaikan atau berbagi dalam pengertian pemahaman ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mungkin kurang pas, ini menunjukkan masih ada khilaf salahnya, kekotoran nafsu Mbak Geng pribadi. Tapi kalau ini bukti nyata benar adalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kami tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Padepokan Budaya Luhur.